Coba lu ngomong. Cik. Wih, settingan gini. Mereka tuh nggak tahu Tangerang Selatan. Yo, assalamualaikum, bersama Astar. Video kali ini saya tiba-tiba diketuk pintu tadi dan langsung kedatangan CS yang sekarang sedang semena hambre. Kenapa sih lu ribut mulu? Nggak ribut, gue nggak pernah ribut orangnya. Gua tuh nggak ngikutin kasus dia sama Bokir. Kalau dulu sama emak itu gua ngikutin karena dua-duanya teman. Pernah main bareng. Kalau Bokir itu emang gua kenal, baik dia sama gua. Gue juga nggak bisa. Nah, pas di track kan, disentuh. Oh iya, kenalnya enggak. Sentul. Tahu apa? Ketemunya kalau virtualnya udah lama. Pas barengan gue. Pas barengan lu, bener. Jadi gue tidak terlalu mengikuti juga karena ibaratnya tuh kayak gue sama Paleka temenan. Kalau gue kan sama Paleka temenan tuh. Terus? Gue pernah berantem. Karena awalnya tapi temenan kan. Tapi setelah itu karena gue sifatnya penyayang teman, anjas. Jadi ya udahlah, karena waktu itu gue mengakui gitu kalau gue memang salah waktu itu. Karena gue gue pokoknya main fisik duluan lah intinya. Tapi terlepas dari situ, karena dia teman gue, ya udah kita jadi temenan lagi gitu. Jadi kayak gue mikirnya ke sana sih. Kan lu berawal dari teman. Oh iya. Kan gue berawal dari musuh. Oh iya, tapi jadi teman. Karena kan kalau dulu kan gue lihat lu udah sayang-sayangan gitu. Gue kira kalau ini dia dulu musuh gue, tapi sekarang gue sayang banget sama dia. Anjas. Sekarang putus gitu. Oh, lu mau nikah? Lu mau nikah kan? Kabarnya lu mau nikah. Jadi lu putus sama Bokir. Nggak gitu. Udah nggak apa-apa, lu buka aja di sini. Kalau lu pernah ada hubungan sama Bokir. Nggak lah, ngomong nggak. Jadi ya, lu nggak ada hubungan. Nggak, ya gimana ya? Kan udah damai gue kan sama dia kan. Damai. Terus lama nih nggak main nih. Ini serius nih. Lama nih nggak ketemu gue sama dia kan. Lama nggak ketemu. Tapi kok kayak ngomongin taunya dari orang. Benar, oke. Ini boleh nggak gue ngomong di sini? Boleh. Tapi sebenarnya emang benar sih ya. Kalau masalah mereka ini sebenarnya udah renggang gitu ya kan. Itu Katak tuh udah pernah bilang sama gue, makanya gue tidak terlalu ikut campur gitu. Karena dia udah pernah bilang sebelumnya kalau ya anak-anak itu gini ya udahlah, gue mah nggak apa-apa gitu. Dan sekarang kejadian. Makanya gue perhatiin komenan nih, gue perhatiin komenan di YouTube. Lu kan gue perhatiin ya di YouTube lu, di di TikTok lu. Mungkin karena orang nggak tahu waktu lu ada renggang sama mereka. Makanya gue di konten sebelumnya juga pernah nanya kan yang sama Maep, teman-teman lu pada kemana sih? Ya kan? Itu dia jawab, tapi nggak di on camin karena ya mungkin sifatnya lebih privasi. Mungkin sekarang meledak, akhirnya jadi menuju kering. Tapi banyak yang bilang itu settingan ya. Itu menanggapinya lumayan rada sulit juga ya. Karena sebelumnya lu berteman baik juga kan. Nah, jadi itu yang agak susah. Gimana ya? Gue dapet teman nggak 1-2 orang, bahkan jujur ya, ada orang yang maksud gue yang menjadikan gue seperti inilah. Maksudnya menjadikan seperti gue ini di media. Ada, lu paham lah. Dan mereka tuh diundang kan main ke situ waktu masih dekat sama salah satu public figure itu masuknya sih. Ya kan? Dia udah suhu lah. Ya, ada suhu lah. Kita lah, suhu kita. Nah, terus udah kayak gitu, nggak ada gue. Oh, nggak ada lo. Iya. Nah, besoknya gue main. Ngomong, itu juga ada yang nge-live di YouTube. Cuman gue YouTube-nya siapa gitu, salah satu di antara mereka. Ngomongin gue juga. Cuman gue ya cuek aja, ya biarin lah, gue mau diomongin, biarin aja. Dia mikirnya gue lupa, ya mikirnya kalau gimana ya, gue gak pernah merasa lupa sama orang sih. Cuman emang masalah waktu aja. Paham gak sih lo? Dan gue gak merasa kayak, gue udah gede nih, gue artis. Enggak, gue malah kayak masih kayak dulu, penampilan gue masih kayak dulu kan. Terus gue masih kayak, gimana sih kalau ketemu orang gue masih, ini buktinya lu ketemu gue juga ya? Gue samperin kan. Dia nyamperin. Makanya tapi semua balik lagi ke ini ya. Cara orang menyikapi kita. Bener. Gue alhamdulillah gue gak punya musuh. Makanya kalau orang ngomong begini, tapi gue ngalamin sama orang yang bersangkutan, aman-aman aja. Jadi gue bingung gitu. Kayak misal lu, Katak gini. Dia ke gue nyamperin mulu kalau ke Bandung. Bahkan
Ya kan kayak tadi nggak kontak kan, gue masih ada di villa, tiba-tiba lu ada di rumah gue. Iya. Ya kan? Yang dia nggak tahu kalau misalkan gue ada di rumah apa enggak. Segitunya, jadi gue bingung kalau misalkan orang ada ngomongin katak gimana, yang gue rasain nggak kayak gitu soalnya. Makanya gue bingung, jadi ya gue mau menjaga pertemanan aja dengan baik. Gue juga mikirnya gue menjaga pertemanan juga lah ya. Kan gue udah malas punya musuh lah, udah capek juga kan. Terus gue mikirnya, cuman kalau lama-lama enak ya diomongin, ngerti gak sih lu? Kesal ya? Ya gimana ya, lu kalau nggak suka sama orang mending ngomong di depan, paham nggak? Iya, dan lu kalau nggak suka sama orang tuh mending lu bicarain gitu. Lu mediasi lah, nah ngambil jalan tengahnya nih kemana gitu. Arahnya mau dibawa kemana gitu ya? Ya kan, terus kalau gue jujur ya, semua konten gue kan itu kan dari kantor, kayak thumbnail, kayak judul, kayak gue harus ngapain, itu kan ya maksud kan dari kantor kan. Gue di briefing kayak lu harus kayak gini tak. Ya udah di manage lah ya. Ya udah di manage kan, kayak kemarin konten reaction gue tuh ya kan, ada yang baper gitu kan. Ya kan judul yang ngocol kan bukan gue yang ngasih judul. Iya benar. Lu kalau mau komen ya jangan sama gue dong. Iya, cuman emang jujur gue bikin video itu ngantuk, makanya gue ya ngomongnya ya kemana, cuman dibilang gue lupa ya sorry, gue nggak pernah lupa gitu aja. Ya, cuman lu kasarnya kalau lu mau ngebongkar, misal kayak lu bilang, lu pendongeng gini-gini, gue ketawa aja gitu. Yang ngedongeng siapa gitu kalau gue. Iya sih ya. Kalau gue cuman gue mikirnya ya udah cuek. Intinya gue orang nggak pernah mau nyari masalah dan nggak mau nyari musuh sekarang. Dan gimana ya, balik lagi nih masalah gue sama dia tuh, masalah sama dia pihak sana ya kan, udah damai, udah nyatu, kok masih ngomongin gitu ya kan. Gue mikirnya ya udahlah, mungkin dia begitu kali, ya udah gue cuek. Karena kemarin gini Cok, kemarin itu ada kabar di Instagram, gue di tag sama beberapa netizen, itu ada terjadi tawuran. Wah itu sampai meninggal, wah ini sampai apa sobek segala, hancur banget. Karena gue lihat konten lu beberapa kali yang ketemu perang juga ayo apa segala macam ayo, wah itu gue ngerinya bakal terjadi kayak gitu, mending dibatalin aja lah. Ya gue pengennya gitu kalau gue jujur ya. Karena ini benerannya lanjut kering kan? Emang harus kering banget? Kalau gue sih orangnya ngikut aja kalau gue. Oh ya, bokirnya ngajak kering. Kekeh, yang kekeh siapa? Ya sebeli bilang kakak ya gimana ya? Ya dua-duanya sama-sama mau sih. Cuman kalau gue tuh kan gimana ya? Dia yang ngomong duluan nih. Dia yang ngomong duluan, dia yang nyindir gitu-gitu kan. Ya kan mungkin saya wordnya dia biar gue panas gitu kan. Cuman kalau gue santai banget ya kan. Kalau gue mikirnya menang kalah, ya bodo amat. Kalau gue udah sesimpel itu, karena gue cuma jujur, kalau gue mikir sekarang, gue udah mau nikah, gue fokus sama istri gue aja gitu. Iya sih ya. Kalau gue gitu, karena gue mikirnya ya, gue fokus sama istri sama keluarga gue, dan gue lebih suka bermain musik gitu dibanding kekerasan sekarang. Kalau gue. Tapi tetap bakal jadi keringnya. Jadi nggak jadi ya gue nggak tahu. Ya, planningnya kapan sih? Ngikutin yang menyelenggaranya, karena yang menyediakan tempatnya aja. Kalau gue, kalau misalnya tak jadi tanggal sekian, oh ya udah ayo. Cuman gue juga berusaha, gue nggak sewenang-wenang, gue nggak latihan gitu. Gue latihan juga, cuman jarang. Bulan apa? Lu merit bulan apa? Oktober. Bulan ini berarti anjing udah mepet. Terus ributnya bulan November. Katanya. Setelah nikah, lu lagi masa-masanya indah-indahnya banget sama bini. Malah berantem ya. Terus ribut banget. Iya. Kasihanlah bini lu lah, ya kan? Tapi ya kalau sudah terjadi ya udahlah, selesaikan apa yang sudah dimulai lah. Cuman gue gimana ya, gue per-peran sih. Hidup gue tuh udah sesimpel itu. Tapi gue mah sedih, Cok. Kenapa? Gue tuh kenapa ya? Setiap teman-teman yang udah main sama gue tuh, gue ngerasa kalau dia ada masalah sama orang tuh, gue tuh pengen dia jadi temenan lagi gitu. Oh. Kayak ibarat dulu tuh Paleka sama Dito musuh. Nah, ketemu gue, Paleka nggak seneng gue misal main sama Dito. Dia bilang, begitupun sebaliknya. Tapi gue bilang gue nggak ada masalah sama Dito. Dan gue juga bilang gue juga nggak ada masalah sama Paleka. Mending kita dua-duanya main bareng aja. Gue ajak ke klub aja mereka. Mabok, ngomong-ngomongin. Kan kalau udah mabok kan keluar tuh ngomongan, unek-unek. Ya udahlah, daripada ribut, setelah ribut lu mau ngapain? Ya kan nggak ada benefitnya. Bener. Udah temenan aja. Sekarang nah intinya gue pengennya tuh jadi udahlah temenan aja gitu. Juga ngapain jadi musuh gitu. Tapi setelah itu gue kalau emang itu jalannya ya udahlah. Cuman yang gue harapkan setelah itu tuh awal pertemanan kalian lagi lah kalau gua mah ya. Karena
gue ke lu udah dibilang deket banget ya kan. Ke Bokir juga ya gue kenal, nggak ada hubungan jelek juga gitu kan. Ya mudah-mudahan lah setelah itu jadi hubungan baik lagi ya kan. Amin. Dan gue gimana ya, orang tuh bilang, wih settingan gini. Mereka tuh nggak tahu Tangerang Selatan. Iya. Gue yang kuliah di Tangerang Selatan. Bukannya gue so ya, bukan ya. Gue bukan tentang, wah so keras lu tentang orang Tangsel. Bukan, nggak ada ke situ, nggak ada. Sumpah nggak ada. Tangerang Selatan itu dulu tuh kalau masalah geng-gengan ya, tim gue sama bocahnya itu musuh. Bahkan tim gue tuh nggak punya tim anak-anak gue, tongkrongan gue nggak punya temen di Tangerang Selatan. Jadi tuh satu nama PKB doang itu yang itu gitu. Dan dia tuh satu Tangsel tuh bisa nyatu semua buat ribut sama gue gitu. Oh iya. Jadi kalau yang si PKB ini emang udah benar PKB aja udah. Kalau mereka tuh bisa nyatuin satu Tangsel buat. Oh ya paham. Cuman kalau ada yang berantem gitu ya, kalau gue yang disalahin, ya gue mencekal itu semua lah. Gara-gara lu berantem. Kan gue nggak nyuruh mereka berantem. Iya jangan melibatkan orang ya. Iya. Ngeri lu. Gue jujur ya, pas video itu naik, kan gue bilang ya, nggak usah dinaikin, gue gituin, nggak usah dinaikin, gini. Gue maksudnya kayak, gue bukannya so ya, maksudnya ya udah gue ganti lah, gue tanggung jawab gitu, gue ganti uang transportnya yang udah dibayar dari kantor ke dia mungkin gitu kan. Cuman ya udahlah, gue bilang tiba-tiba dinaikin, pas dinaikin. Nah dari situ tuh anak-anak gue pada, bang ayo bang balikin kan nih, balikin kan nih, gitu. Bang ayo bang perangin bang, anak-anak gue tuh semua. Panas ya. Semua gitu, dan kabarnya dia tuh nggak tahu di sana tuh ada mata-mata gue. Gue tuh kalau masalah berantem pinter. Oh ada intelijennya. Ada. Pokoknya tuh mereka tuh sampai saat ini nggak tahu siapa orangnya. Tapi ada. Oh yang ngasih tahu lu. Kalau di anak-anak gue, ya lu mau bilang ada, cuman lu nggak bakal bisa tahu. Walaupun ada anak-anak lu di bagian gue, lu nggak bakal bisa tahu gue arahnya kemana gitu. Karena gue lebih main otak dari dulu. Gue pernah dulu mau kejadian sama dia, gede-gedean. Kan pernah tuh kejadian sekali di Tangerang Selatan gitu kan. Sebenarnya gue udah malas ngebahas tawuran ya. Jujur gue udah malas banget. Karena gue mikirnya ntar jadi sampai provokator, ngajarin. Itu udah malas banget ya kan. Cuman ya satu lagi balik lu harus nangkepnya yang dengan cermat nih orang-orang yang nonton kan. Jangan nangkepnya kayak, oh lu provokator gini. Jangan. Karena gue udah mikirnya ya, gue cuma cerita sih nih. Dan lu ambil sisi baik dan buruknya. Buruknya jangan, biar lu nggak ngikutin. Baiknya itu, lu arahnya biar kesana gitu. Maksudnya gue. Nah, itu janjian, tapi nggak gue temuin. Karena gue udah feeling, pastinya ada polisi. Bener ada polisi. Dia udah ngebet. Gue bukannya takut, dia udah ngebet. Gue lebih mikirin teman-teman gue. Karena kalau di sana tuh malam Sabtu, malam Minggu pasti baik polisi itu dulu. Dan nggak gue temuin. Tapi gue udah keluar, maksudnya gue udah keluar. Pas dia udah bilang, gue udah nyampe nih gini. Nggak lama, jujur jaraknya dia sama gue tuh dekat. Jadi gue tahu dia dikejar polisi gitu. Dan akhirnya dia berantemnya sama orang lain bukan sama gue. Tapi kan lu pernah kan bilang ke gue kalau ada bahasa di salah satu video lu yang ya udah gue arahnya mau dibawa kemana, mau tawuran ayo, mau perang lagi ayo, mau kering ayo ya kan. Kalau amit-amit gue tidak mengharapkan sebenarnya tidak mengharapkan dua-duanya itu terjadi. Apalagi tentang tawuran karena kan melibatkan banyak orang yang nggak tahu apa-apa dan mereka juga pasti punya masa depan yang mungkin cerah, mungkin itu, kayak sayang kan. Takdirnya dia bagus mungkin. Takdirnya dia bagus, malah ikut tawuran malah jadi kenapa-napa. Malah jadi ngejeda masa depan dia buat melakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Dan lu sudah mewasiatkan Anjas. Lu kan sudah ngasih pedang juga tuh sama gue yang bekas-bekas ya kan. Gue mikir kalau lu tawuran lu mau pakai apaan kan ini pedang-pedangnya ada di gue. Gue mikirnya kayak jujur ya. Kalau gue tawuran udah gue berpikir gini loh. Kalau gue ngikutin ego gue sampai manapun gue hancur. Iya benar. Gue ngikutin kayak nafsu gue nih kayak anjing udah kata ini, ayolah tawuran lu cemen lu gini. Gue ikutin nih. Ayo anjing misalnya kalau nafsu kan pasti misalnya kayak kasar gitu bahasa kasar maaf nih. Ayo anjing gue nggak takutnya mau gini. Jiwa-jiwa dulu yang masih ada dah hancur gue. Dan nggak gue doang, mungkin orang-orang yang ikut gue. Gue lebih mikirin kayak nggak apa-apa gue dikatain cemen. Yang penting teman-teman gue nggak kenapa-napa.
Gue mikir kayak gitu. Dan gue jujur, gue ketika habis kejadian itu gue ngumpulin anak-anak gue. Nggak semua. Cuman itu udah sekitar 50-an orang. Belum semua. Terus lu bilang apa sama mereka? Gue bilang sama mereka, udah lu nggak usah pada ikutan. Ini biar jadi urusan gue sama dia. Kalau lu mau, maksudnya kayak kalau lu sampai lu berantem di Tangsel sama bagian dia, lu ketemunya gue. Gue yang bakal keluar nemuin lu, bukan dia. Gue gituin. Lu ketika lu kelar ketemu dia, besoknya lu ketemu gue. Mau nggak mau, lu harus berantem sama gue gituin. Nggak apa-apa gue sendirian, gue gituin. Nggak apa-apa lu nusuk gue, nggak apa-apa. Cuman gue selalu kayak gitu, bukannya gue sok keras. Kayak, tapi ada, ya sih setelah dipikir-pikir ternyata daripada melibatkan banyak orang, mending emang lu yang maju sama Bokir aja udah. Mending gue begitu, kalau gue mikirnya mending kayak pada intinya aja udah. Kalau gue mikirnya kayak santai aja. Kayak mikirnya santai aja kayak, lu mau ngatain gue, lu mau kayak gimana. Gue bodo amat. Jujur kalau gue, sampai gue di reaction balik dengan gaya gue yang songong, ya kan, bener gak? Oh iya, ada juga yang di reaction, ya kan? Gaya gue yang songong. Yang kemarin juga itu apa, si Paleka juga sempat di komen juga tuh. Paleka juga bilang sama gue, ini gue di komen gini yang kalimatnya tuh emang lumayan sarkas, dan ada beberapa komenannya yang ditarik lagi, yang di take down lagi. Tapi udah. Tapi ada yang udah ke screenshot sama Paleka yang isinya tuh gue nggak mau liatin lah ya. Gue juga nggak mau kasih panggung lah intinya. Karena nggak ada urusan juga sama gue. Cuman ya namanya Paleka kan pasti, gue kan sahabatan gitu kan ya, sama lah kayak lu, gue juga deket. Jadi si Paleka bilang sama gue, dia komen gini. Jelas ini bakal gue bela Paleka karena kalimatnya tuh nggak enak. Apa-apa dijadikan kalau nggak salah nih ya, sampah kalau apa-apa dijadikan cuan, kalau nggak salah ininya lebih ke situ. Cuman gue mikirnya, lah orang yang di reaction kan lu sama si Bokir, lu nya aja santai gitu kan. Ya kan, lu nya, si Paleka juga kemarin bilang ini si Katak tuh di reaction segala macem nggak ada respon, maksudnya nggak ngejudge ke si Paleka juga. Kata gue, ya dia juga ngapain mikirin lu, kayaknya dia nggak mikirin lu doang, banyak yang harus dia pikirin ya kan. Makanya kalau lu komen di komen gitu, ya lu balas aja, ya yang jadi sampah aja bisa jadi cuan, lalu bisa jadi apa? Iya kan? Benar. Lu bisa jadi apa bos gitu kan? Bener. Udah komen sampah, tapi yang sampah itu bisa jadi cuan, ya kan? Gue paham. Ya kan? Emang semua tujuannya cuan. Jadi kalau misalkan emang itu orang yang jadi sampah bisa jadi cuan, ya kan? Paleka sampah tapi bisa jadi cuan, lalu bisa jadi apa, ya kan? Akhirnya dia bikin konten juga, Paleka juga nge-screen komen juga. Kata si Paleka, nggak penting, emang lu siapa cok? Waduh, kata gue. Adalah yang paham. Kayaknya orang abang-abangan lu lah ya, dulunya abang-abangan lu. Jadi gue jujur, gue di DM sama dia. Gue nge-reaction video dia kan. Gue reaction balik kan. Gue jujur, gue makasih lah. Mungkin gue dibilang, gue di hate comment ya kan sama netizen. Lu lupa diri, lu tak lu star syndrome gitu. Kalau orang yang ketemu gue, mungkin ketawa. Karena orang yang ketemu gue tahu sifat gue kayak gimana kan. Kalau gue kan mikirnya, ya gimana ya, lu ngonten gitu kan. Lu nge-reaction, maksudnya kayak lu nyemplung nih. Gue bermasalah sama orang. Nah lu ikut nyemplung nih, ya kan. Dan lu gimana ya, gue cuma pengen tahu video lu nih. Gue cuma pengen nge-reaction video lu nih. Cuman emang bahasa gue mungkin ya, sebelumnya makasih lah nih, di sini gue sampein makasih lah udah mau ngebela. Cuman gue nggak perlu belaan itu. Kalau gue, bukannya gue so jagoan, so kuat, bukan. Karena gue mikirnya, ya gue laki, ntar juga gue hidup apa-apa, gue punya istri gue bermasalah mana, pasti gue yang maju, nggak bawa temen gue. Ya kan? Sebenarnya banyak sih kan, yang reaction juga emang bukan si Paleka doang, bukan banyak, si Paleka, abang-abangan lu yang itu, teman-teman yang di Bandung juga ya kan, ada beberapa konten kreator juga yang sama mereaction. Cuman gue doang yang nge-reaction. Kalau kata gue, ngapain, mending langsung aja ketemu langsung. Langsung gue tanyain. Kenapa sih lu tak mau nikah tapi lu harus berantem? Dia BTW nikah Oktober, tanggalnya boleh di-spill di sini. Enggak, jangan. Yang intinya tuh kalau lu tahu nikah gua, tanggalnya berapa sama. Gila, sukses itu ya. Tapi gua support kalau untuk menikah. Gua komen juga waktu dia prewed tuh, nah ini baru laki. Karena gue salut lah, sebelum dia mau menikah, itu cita-cita yang sampai sekarang juga gue belum gue wujudin sebelum dia mau nikah. Itu kan udah itikaf baik ya kan.
dia udah umrohin dulu nyokapnya. Jadi terlepas dari semua keburukan atau hal-hal yang dia lagi lakuin nih, ya kan, ribut apa segala macam, gue nggak pernah lihat ke situnya. Gue lihat lu tanggung jawab sama orang tua, sama gue cuma lihat itu aja. Jadi kalau gue reaction lu, lah ngapain ya kan? Yang ujung-ujungnya AdSense. Bener nggak? Mending langsung AdSense-nya ketemu langsung aja, ya kan? Lebih jelas, ngobrol, ya kan? Bener. Jadi kenapa gua nggak ikutan reaction, nggak ikutan beropini di sana? Ya udahlah. Kemarin sih adalah di konten Mang Aep, gue bilang itu gimana tanggapan masalah Katak sama Bokir. Gue bilang udahlah biarin aja. Gue bilang Katak emang basic dulunya tukang ribut, ya udah gue biarin aja lah, biar ribut. Saking gue nggak mau banyak ngomongnya harus bagaimana, gue harus kayak gimana, ngapain? Karena nggak ada guanya. Nggak ada gunanya. Sekarang lu mau ribut, terus gue mau ikut-ikut. Lu bikin kolam, ya kan, sama si Bokir nih. Gue ikut-ikutan nyemplung, gue mau ngapain di situ? Ya kan? Bener. Ya udah biarin, gue saksiin aja, tungguin sambil makan gorengan gitu, ya kan? Gue cuma lihat dia mau nikah, gue support. Gue tadi datang juga. Dia udah membanggakan. Dia bilang nih sama gue waktu itu motor-motor yang pernah dipakai party reading itu dia mau jual-jualin. Gue bilang, kenapa lu mau jual? Sayang bego. Dia bilang, gue mau umurin Bunda, nggak bisa ngomong gue. Ya udahlah. Keren. Ternyata beneran dia update. Bundanya mau diumrohin. Itu gue langsung komen, ini baru namanya laki. Sebuah korban itu. Jadi sebenarnya kalau laki-laki itu, lu kalau mau mandang jagoan bukan harus ribut, bukan harus lu keren, bisa berantem, bisa balapan, bisa segala macam. Bisa punya cewek banyak, tapi lu bisa tanggung jawab sama keluarga lu. Jadi anak laki-laki yang bisa banggain orang tuanya, yang bisa ngangkat harkat derajatnya, dan dia bisa jadi rumah buat nanti istrinya. Itu udah paling the best buat gua. Bener, gua ngapain mikir lu mau jagoan segala, teman-teman gue kalau mau dibilang jagoan semua, ya kan? Benar. Lu kurang apa sih teman-teman yang main sama kita orang? Ada Mang Aep, ada si Ilham, ada Mang Tino, ada Wiki segala macam, Farel itu tukang ribut semua, tato segala macam. Tapi kalau mainnya baik-baik aja. Jadi sebenarnya kalau mau lihat jagoan, semua laki-laki punya sisi jagoannya. Tapi yang lebih diakui ketika dia bisa bertanggung jawab terhadap keluarganya dan bisa menaungi, itu baru namanya laki. Nah, benar. Apa lu jagoan berantem tapi di rumah misal amit-amit bininya nyusahin doang. Ya kan. Terus galak sama bini. Iya, gimana ini. Tapi lu petang-tang, aduh itu nggak banget sih. Itu bad buat gua, malas gua. Walaupun jujur ya, gua saat ini tuh mikirnya walaupun gua senakal-nakalnya gua tuh ya gue harus berbakti sama orang tua sih. Itu emang gitu. Karena memang laki-laki itu sebenarnya nyokap gue juga bilang, karena nyokap gue tuh punya anak cuma 2 dan itu pun laki-laki. Jadi nyokap gue juga bilang 25% itu emang intinya tuh bukan berapa persen ya. Jadi tahu, apalagi sama lah kita, nyokap lu single mother, nyokap gue juga single mother. Kalau nggak anak cowoknya mau siapa lagi? Apa lu anak tunggal? Gue anak pertama. Kalau nggak gue ya adik gue. Kalau adik gue belum bisa ngapa-ngapain ya abangnya dulu dong, ya kan, yang harus bisa. Makanya kalau gue nggak bisa saling backup. Kalau gue nggak bisa ngapa-ngapain, nyokap gue mau gimana? Ya bener. Kan? Keluarga gue mau gimana? Makanya gue udah mikir kalau yang ribut gini-gini, gue udah malas. Gue mending di rumah sama bini gue. Makin tua umur itu mikirnya nih gue ya, makin tua umur itu makin pengen banyak duit, pengen banyak waktu buat tidur istirahat enak, dan pengen lebih banyak waktu bareng sama bini sama keluarga. Itu udah bener. Gue sekarang udah malas nongkrong kecuali kalau karena gue sayang sama anak-anak gitu kan, teman-teman ngumpul silaturahmi kan penting ya silaturahmi. Ya kali-kali gue kayak ngadain party reading, kalau nggak liburan kemana bareng sama teman-teman, bawa juga nih bini lu biar apa segala macam, biar seru-seruan bareng, biar saling kenal. Itu udah paling the best banget. Lu cari masalah tuh deg-degan gak sih? Sekarang dulu gue teng mau jadi jagoan segala macam itu karena dulu gak ada yang dipikirin. Sekarang gue keluar rumah ribut, aduh di rumah gue gimana kalau gue kenapa-napa? Itu cari duit siapa anjir? Bener, gue mikirnya gitu. Wah, nggak bisa. Gue malah semakin majunya umur makin tua tuh semakin takut malah. Kalau ribut-ribut ya dulu tuh ada ribut-ribut. Maju gue pisah, kalau nggak dipisahin gue ikutan so jadi jagoan, padahal gue gak ada masalah apa-apa. Sekarang gue udah kayak ya udahlah bodo amat, malas. Yang ada semakin takut, semakin umur sini. Gue kalau ribut ntar impactnya bakal gini. Kalau dulu kan nggak mikir, lu mau kebacok gue sendiri. Gue sendiri kan. Kalau sekarang
aduh kasihan bini gua, ya kan, yang di rumah. Gimana nanti bayar listrik, bayar makan, kalau kita tidak bekerja, ya kan. Begitulah kehidupan. Benar. Jadi gua nggak ngereaksi. Mungkin kalau Paleka dan lain-lain mungkin ngereaction, ya udahlah nggak apa-apa. Tapi gue yakin semua teman-teman kalau udah ngumpul bareng mah baik-baik aja sih. Gue juga nggak mau reaction itu kayak gitu-gitu. Udah biarin aja. Dan sekarang dia sendiri yang ketuk pintu rumah gitu. Jadi yang mending langsung ada orangnya aja ditanyakan, biar tidak ada yang salah gitu. Bener kan? Tapi jadi emang udah fix ya. Apa? Sayang sih gitu. Nikah. Kalau nikah udah yakin pasti fix. Bulat banget sih. Sama bokir lah ini mah. Oh. Tanggapan gue sih kayak, tapi setelah tadi gue dengar omongan lu, kayaknya emang daripada melibatkan banyak orang, mending emang pada intinya aja maju. Tapi notet dari gue tuh kayak jangan mentang-mentang katak sama si bokir ini ribut, lu jadi ikut-ikutan pada ribut. Karena ini yang tarung bukan cuma lu doang. Yunus sama Farel. Iya, Farel ya. Si Farel teman gua, si Yunus kenal kemarin di sini kan. Kemarin gua langsung omongin juga ke si Yunus, lu kenapa main belakang gini. Itu kejadiannya nggak gitu bang, gini. Akhirnya kekehan pengen kering. Farelnya pengen kering. Jadi akhirnya jadi juga nih. Jadi bulan ini tuh yang lu nikah tanggal sekian, mereka besoknya sebelumnya tuh tanding dulu di Jakarta juga. Aduh, kata gue nih anak-anak pada banyak yang berantem begini, anjir. Gue mah ngeri, bos. Ngeri. Kalau gue gimana ya? Kalau gue sih, ya gue kan orangnya santai. Kalau gue mikirnya, ya udah ikutin aja, menang kalah bodo amat. Tapi perasaan lu sekarang gimana? Campur aduk nggak? Di satu sisi lu mau menikah gitu kan, jangan yang maaf-maaf ya, gue di sini aja frontal karena gue lagi sama lu. Yang bini lu juga udah tahu dong ya kan, kalau lu pernah gagal menikah sebelumnya, dan itu tuh rasanya amit-amit gue nggak mau ngerasain itu, mungkin rasanya pasti nggak karuan. Dan sekarang lu mau menikah lagi, menemukan lagi orang yang nyaman buat lu, yang setelah dia itu sebelum pacaran itu dia kalau ke Bandung pasti ke gua, gabut, dia tidur di atas sendirian, gua dibawa sama bini gua, dia main kemana-mana, dia ngintil sendirian. Kasihan, gua kenalin nama cewek nggak ada yang masuk ya kan. Akhirnya dia menemukan orang yang tiba-tiba dia harus menikah, anjir. Tapi gua seneng jadi temen. Alhamdulillah, karena jodoh rezeki itu beneran nggak ada yang tahu ya kan. Kotor. Tiba-tiba dia mau nikah, cok, gua mau nikah sama siapa yang mau nikah? Ini ceweknya. Oh, lu kenal di mana? Udah lama, cok. Kan akhirnya yang kenalnya lama dia udah tenarnya sekarang, ya udah jodoh mah gak ada yang tahu ya. Nah, di satu sisi lu menikah, di satu sisi lu harus beresin masalah yang ini. Perasaan lu gimana? Kalau gue sih nggak pusing. Nggak pusing. Gue santai. Cewek lu, calon bini lu pasti panik lah. Apalagi ntar lu udah nikah gitu kan. Dia selalu ngomong, orang mah abis nikah honeymoon, ini malah tonjok-tonjok. Jadi kalau cewek lu masuk di frame mau nggak? Kalau gue tanya. Ntar ya. Dia tuh orangnya maluan. Oh iya. Dia maluan harus banget. Harus memaklumi karena harus ngerti karena mungkin pekerjaan yang jadi calon suaminya ini entertainment. Jadi pelan-pelan. Sama bini gue juga dulu. Awalnya gitu kan. Awalnya gitu, dia diem segala macam, tapi pelan-pelan gue kasih tahu, lu menikah sama cowok yang kerjanya di sosial media. Mau nggak mau, lu harus ngikutin apa yang gue lakuin gitu. Lu harus support gue, lu harus dukung gue, karena rezekinya tuh ada di situ gitu. Apalagi setelah menikah gitu kan. Lu kalau memperibad gitu ya mood gue, ya gue nggak bisa jalan. Apalagi konten kreator kan. Lu harus support gue kerja, nanti ada hasilnya. Gitu. Kalau gue sih ya gimana ya, dia selalu panik kayak. Panik lah pasti ya. Tapi kalau gue orangnya santai. Gue gini loh, gue jujur ya, gue perperan nih, gue kalau lu doang nih, gue perperan nih, gue selalu perperan kan kalau sama lu, ya kan. Kalau orang kan gue diem, ya kan, gue tutupin. Kalau sama lu kan ya, gue begini sih orangnya, ya kan, gue begini sih, gue kemarin kayak gini, pasti kan gue cerita kan kalau ketemu. Gue orang itu simple banget, gue selalu kayak, bodo amat dia mah, nanti fokus sama istri gue, karena gue sayang sama dia, karena gue bakalan hidupnya sama dia. Iya bener lah. Bukan selamanya gue hidup buat ribut. Bener lah, gitu. Bener. Dan gue mikirnya kayak, urusan di depan mata dulu deh, yang lain mah gampang. Gue mikirnya kayak, jujur banyak banget yang nge-DM gue, bang lu latihan bang, ntar lu kalah gini.
gue jujur ya, kalah menang urusan belakang, dan gue nggak peduli mau gue kalah, mau gue bonyok, mau gimana. Intinya gue udah berani. Ya lu tau sendiri, gue terbuka mulu sama lu, jujur mulu kan gitu, kayak ada Nah, apapun. kenapa lu ke gua seterbuka itu? Gua tuh sebenarnya kalau mau gua bongkar-bongkarin mah gua tahu aib dia. Gua tahu bobroknya dia segala macem, meskipun gua terbilang baru setahun lah kenal dia. Kenapa lu seterbuka itu sama gua? Nggak tahu ya, dibanding karena gua nggak tahu teman-teman lu di sana. Ya tahu lah, tapi kan nggak semua ya kan. Kayak ke Bang Atta juga gua nggak belum pernah ketemu segala macam. Apakah lu juga sama Bang Atta, apa sama yang kayak ke gua gitu kan? Apakah enggak? Kenapa lu seterbuka itu sama gue? Kalau gue jujur ya, kalau gue ke Bang Atta ya, ke Bang Atta dulu nih. Kalau ke Bang Atta tuh gue selalu, Bang saya mau cerita. Kalau gue, ketika waktu dia senggang, dia kan orangnya ya, kita harus ngerti lah, dia sibuk. Masa kayak, pelan-pelan. Yang! Nah, udah. Jadi gue sama dia tuh kayak, dia kan orangnya super sibuk nih ke Bang Atta ya. Dia kan orangnya super sibuk, gue harus ngerti lah. Masa kayak, Bang gue mau cerita. Oh gue sibuk gini, masa gue baper? Bener sih, ya kan? bener. Walaupun satu kantor. Karena kegiatan dia bukan cuman harus dengerin lu doang, bener. Dan gue gimana ya, gue kadang kalau dia lagi senggang kayak, Bang saya mau cerita nih gini. Oh ya dia cerita tak, gimana gini. Gue cerita sama dia. Sama gue terbuka juga gitu, nggak ada yang gue tutup-tutupin gitu. Sampai kayak nakal-nakalnya gue cerita sama dia. Tapi mungkin dia tahu lah, gue nakalnya gue tuh sampai mana gitu kan. Dan tahu batasan lu lah ya. Tahu batasan gue mungkin. Gue jujur gue jarang ke klub, jarang. Itu kalau itu bener itu kalau itu ya lanjut. Ya, nggak minum. Bener. Karena gue tidak munafik ya. Gue sampai menikah juga dia tahu lah kalau gue sering ke klub ya. Tapi gue selalu bawa bini gue. Ya, salutnya gue itu, gue belajar juga dari gue selalu bawa bini gue, dan gue selalu pulang dari klub itu, dari dugem gitu tuh, gue nggak pernah sampai tepar. Gue emang pengen minum aja, karena gue bukan pemabuk, tapi gue peminum. Jadi gue balik masih tetap bawa mobil. Iya benar. Dan sampai rumah. Dan dia kalau ke Bandung itu gue sering ajak. Tapi dia sedikit pun gue nggak munafik ya, masa ya gue nggak tawarin ya kan, ya gue tawarin, tapi gue nggak memaksa. Ayo tak anjing lu masa nggak minum sih, parah banget. Gue cuma nawarin, lu mau nggak? Dia nggak. Oh ya udah, gue hargain itu. Gue cuma kayak ngerokok anjing. Yang lain gue joget, minum santai. Dia kayak diem aja. Tak lu bete nggak? Enggak, lu lanjut aja. Malah dia beliin air gue. Lu masih mau nggak? Ya kalau ada masih beliin dia air. Ini apaan tak? Udah minum aja. Tapi emang dia sedikit pun nggak minum. Kalau diajak dia ikut, dia menghargai mungkin dia menghargain gue karena tak gue pengen minum, gue pengen cabut, lu mau ikut nggak? Ya udah deh ayo. Tapi dia diem aja, kasihan gitu kan dia. Tak lu nggak minum? Nggak sorry, dia pesennya orange juice, kalau nggak air putih, kalau nggak dia pesennya di klub nih dia pesennya teh tapi nggak pakai gula, terus dia kasih itu tolak angin. Udah deh cuma gitu doang. Tak padahal dia juga anget enggak. Ya gue pernah nawarin tapi gue nggak maksa. Dan setelah itu pas gue ajak dia lagi ke klub dan ada beberapa acara yang kita harus datang ke klub, ya udah gue nggak nawarin, biarin aja. Paling teman-teman yang lain nawarin, yang ada ya kan kita nggak semua teman tahu ya. Ada yang kayak ayo Bang Atta minum. Gue yang ngomong, lu nggak usah maksa orang, dia nggak minum, udah biarin aja. Dia nggak minum dia diam ngerokok paling, sama minum kayak gitu. Kalau itu gue percaya. Ya, dan gue gimana ya, kalau ke dia kan kayak gitu ya, kalau ke Bang Atta, maksudnya kayak gue harus ngerti waktu dia. Terus kenapa gue terbuka sama lo, karena kayak satu gue nyaman sama lo, nyambung. Kan kalau pertemuan kan pernyamanan, nyaman kan yang penting. Dan gimana ya, gue cerita sama lo, yaudah putus dulu. Nggak kemana-mana gitu. Dan sebaliknya kan, lu cerita sama gue, putus sama gue. Nggak kemana-mana, oh dia mau kayak gini. Enggak. Mau, ya kan? Iya benar. Gue mikirnya kayak, ya jujur gue nyaman sama lo, terus gue nyambung, cerita sama dia nyambung banget. Terus kayak ketemu, ini harus kayak gini. Terus kalau ke masa kerjaan kayak, udah ada kerjaan nih gini-gini, kita saling kayak nawarin kayak gitu. Iya benar. Dia itu kalau beberapa kali bikin konten tuh sering nanya ke gue. Jadi ada beberapa banyak hal yang nggak harus gue expose juga. Jadi kayak misal ada beberapa privasi yang emang harus gue jaga tentang dia dan pun sebaliknya gitu. Kayak misal
ada hal-hal yang emang gak harus orang tahu, tapi dia ceritain ke gua. Jadi gua sebenarnya tahu semua. Makanya kalau yang ada video kayak gitu-gitu ya udahlah biarin si Katak ini lah yang ribut. Paling ntar kalau ketemu gua ngobrol langsung gua on camin lah, nggak usah. Gua ngapain nge-reaction dia? Nanti yang akhirnya gua ketemu. Kalau dulu pertama belum kenal gua reaction dia. Bukan reaction, gua parodiin dia. Gua parodiin sama si Paleka tuh abis-abisan sampai gua dihujat. Tapi kalau gua samperin setelah tutup kamera tuh di kampus gua, di kantin dia ngobrol panjang lebar, kayaknya ini orang enak banget ini ngobrol gitu kan. Jadi dari situ gua dekat ke Bandung. Ada beberapa kali lah, nggak selalu gua harus storyin si Katak, nggak sama juga gua sering main ke sana nggak harus dia storyin ada gua. Tahu-tahu kita ketemu, nggak selalu on cam lah intinya. Dan kita jujur ya, dia kan ketemu nyamperin gua kan, terus dia bilang coba dong sama musuh lu ya kan di situ kan. Nih gue bukan ngejatuhin ya. Kan lu mau bang, coba gue telepon ya, gue ngosain banget ya kan, gue telepon. Dia bilangnya sibuk. Benar. Yang datang cuma dia doang. Yang mau gue temuin cuma dia doang. Ya mungkin emang waktu itu mungkin dia lagi sibuk lah, lagi nggak bisa. Dan kita ngertiin. Udah gue orangnya gue nggak baper, gue ngertiin aja. Dan akhirnya juga alhamdulillah kan dipertemukan juga. Gue juga sempat ketemu juga, ngobrol juga, sempat ngonten bareng juga. Dan so far ya aman-aman aja gimana pembawaannya gitu ya kan. Dan gue mikirnya gimana ya, lu mau berteman sama dia ya gue cuek sih. Misalnya gue teman kan kita kan dekat banget. Benar. Terus kalau lu berteman sama dia ya itu urusan lu. Benar. Gue gak baper kayak lu ngapain sih tuh namanya ngapain. Iya. Dia nggak pernah. Gue kayak main sama dewasa aja. Iya benar, kalau itu benar. Kayak gue ketemu sama Yunus, gue temenan sama Yunus, apa segala macem. Dia nggak pernah komen. Dia bodo amat juga sih. Karena ya mau gimana, ya gue senang berteman ya kan. Dia paham gue ya udah gitu kan. Masa gue ngelarang orang berteman? Masa mau iya bener. Intinya gimana sih kalau gue ya musuh lu belum tentu musuh gue. Tapi gitu. Dari situ gue sama Katak juga gue akuin gue bisa menciptakan hal-hal baru. Kayak dari Ding Party kan kita yang nyiptain gitu kan, bawa anak-anak juga buat silaturahmi, kita kumpul-kumpul bareng. Ada beberapa acara yang kita buat berdua biar bisa silaturahmi dan segala macam. Bisa kalau buat gue sendiri effortnya tuh senangnya karena ya gue sama Katak bisa bikin hal-hal yang sebelumnya nggak pernah gue bikin gitu. Meskipun tanggapan kalian apaan sih gini, yang bodo amat. Yang penting kita bisa tetap silaturahmi itu aja sih. Itu aja kuncinya. Jadi gua ini masalah bokir sama Katak gua udah bodo amat lah, biarin aja. Gua juga bodo amat. Bodo amat, cuman yang gua harapkan outletnya mungkin setelah itu jadi awal pertemanan baik lagi mereka. Biasanya gitu. Gua juga dulu ribut sama Paleka nggak ke sosmed. Gua ribut karena kalau ke sosmed jatuhnya kayak lu gini. Orang nggak percaya ya kan. Tapi kan sebenarnya yang ngerasain pertemanan kan kita. Dulu itu gua deket banget sama Paleka, deket sampai satu ya. Gue akuin itu pengaruh alkohol dan dia juga mengakui itu pengaruh alkohol. Jadi gue sering main sama dia, tempel kemana-mana bareng. Wah sampai satu paketan dan satu waktu gue di klub ribut sama si Paleka nih. Tapi nggak ada orang tahu. Agak jauh. Orang-orang sempat nanya kenapa nggak pernah bareng sama Paleka, kenapa nggak pernah dari Paleka. Tapi dari situ gue jadi lebih tahu karakter dia dan dia juga lebih tahu karakter gue. Dari situ gue minta maaf. Sorry John, kemarin gue salah gini. Dan dia mau menerima gue lagi. Dan akhirnya gue temenan lagi. Jadi segimanapun dia tengil segala macam, dia teman gue. Dia teman gue. Mau orang mau ngomong apa, dia teman gue, dia sahabat gue. Dan gue akuin itu. Gue udah tahu jeleknya, gue udah tahu segala macamnya. Udah. Nah, kalau gue waktu itu ke sosmedin buat cari panggung kan bisa aja. Tapi kan orang pasti mindsetnya kayaknya ini settingan nih. Kan asalnya temen. Iya kan? Kok bisa sih? Makanya ya udahlah, biarin. Gue bilang nggak usah ada orang yang tahu. Dia bilang juga nggak usah ada orang tahu. Kenapa ributnya? Udahlah nggak usah. Yang pentingnya orang tahu ya udah kita dulu pernah ada masalah, tapi di situ yang dipetik adalah pelajarannya bahwa setelah berantem itu nggak harus jadi musuh. Ya, bisa jadi teman balik, bahkan bisa lebih dekat lagi kan. Gue mikirnya ya udahlah gitu. Kayak lu waktu sama emak, gue selalu berharap, gue juga di depan dia selalu bilang kalau balap gue pegang emak, ya kan. Tapi mudah-mudahan setelah dari sini itu jadi awal titik pertemanan kalian. Gue selalu kayak gitu karena gue pernah ngalamin di fase itu gitu kan. Ya gue cuman ngarepin dia sama Bokir kayak gitu karena gue sama Bokir juga aman-aman aja, sama dia udah CS-an juga. Ya kan? Mau gimana lagi? Jadi sudah saya serahkan. Yang siapa yang menang nanti udah bodo amat. Yang penting yang selalu gue lihat, lu mau nikah,
lu punya tanggung jawab yang lebih besar lagi, lu harus bahagiain bini lu, lu Iyalah, harus jadi rumah, lu leadernya ntar. Gue mikirnya ke situ daripada gue fokus sama Iyalah. berantem. Mikirnya kayak jujur ya, mungkin sebelum gue plan mau menikah kemarin tuh, nih agak panjang ya nggak apa-apa ya. Sebelum mikirnya gue plan kemarin tuh, oh ini harga diri. Cuman gue selalu mikir, bodo amat lah. Gue udah secuek itu. Gue udah sampai di titik itu saat ini. Gue mikir, bodo amat lah. Lu mau ngatain gue, lu mau hina-hina gue udah bodo amat. Lu mau nonjokin gue udah bodo amat gue. Anjing sedih, anjing bener. Gue mikirnya udah sampai di titik itu gue. Yang penting gue mikirnya tuh, yang penting lu jangan nyakitin orang yang gue sayang ya. Kayak nyokap gue, cewek gue. Wah anjing kalau udah ke keluarga mah bos, jangankan harta, nyawa pun harus. Kalau harus dipertaruhkan untuk keluarga mah dia harus taruhkan lah. Kalau jujur kalau masalah orang tua, mau rumah lu di mana, mau bapak lu siapa. Benar. Iya mau lu pasar mape gitu ya, bukannya gue sompral atau sok ya, sombong ya. Mau lu nembak gue tetap bakal maju sih. Kalau gue gitu. Gue sampai di titik itu saat ini, gue mikir kayak, udah lah bodo amat lah. Cuma gimana, pertarungan ada menang ada kalah. Kalau menang ya, kalau menang ya alhamdulillah, kalau enggak ya bodo amat. Gue juga nggak mau kayak, gue udah nggak mau kepala gue batu gitu, nggak mau sifat gue kayak dulu kayak, besok gue harus berantem lagi sama dia, gue harus menang gini. Gue udah nggak mikirin ke situ. Yang gue pikirin, misalnya nih kejadian gitu berantem naik ring, gue kalah, ya kita bahas fight kalah, orang ngatain gue, bodo amat. Gue udah sampai titik itu, gue mikir ya bodo amat lah. Gue cuma mau fokus, gue cuma mau bener, udah gitu. Bahkan nanti gue juga banyak konsep yang bakalan gue rubah di YouTube gue. Gue bakalan ngasih wejangan apa yang dulu gue pelajarin, dan gue bakal bermain-main dengan balik basic gue dulu ya. Basic gue tuh dulu kan suka spiritual gitu kan, dan gue bakalan ke main-main ke situ. Dan kalau berantemnya udah gue tinggal, paling gue kayak sekarang tuh kayak ngasih edukasi tentang dunia kayak gitu, tentang musik. Cuman gue nggak kayak ini ya, yang viral kemarin tuh yang settingan. Anjay, ya itu juga gua nggak, nggak ikut-ikutan lah, udah biarin aja lah, semua orang punya tata cara sendirinya lah, udah biarin aja. Gue mikirnya ya, kalau orang yang tahu mah ya tahu gitu. Kalau orang yang nggak tahu mah, wah ini mah gini. Gua cuma karena ya nggak bisa semua karakter orang lu masukin, emang nggak bisa, emang nggak bisa. Dia orang yang paham dengan begituan, dan sebaliknya. Gua orang yang tidak mempercayai hal seperti itu, tapi kayak misal dia ke gua nih, masih ada nih kan, gua simpan nih di studio nih sampai sekarang. Kalau gua tuh orang yang nggak pernah gua percaya sama temen gua gitu. Jadi apapun yang dia omongin, ya udah gua pegang aja gitu. Nih kayak ini dia kasih ke gua, ya kan, ini tuh harum banget. Dia pernah bilang sama gua, jangan pernah disentuh ininya. Sampai sekarang gua nggak pernah sentuh. Gue cuma percaya aja, tapi gue tidak terlalu meyakinkan bahwa lebih jauh lagi. Ya udah ini yang dia kasih, ya udah gue tinggal jaga aja. Sesimpel itu sebenarnya. Kalau lu terus bertentangan dengan keyakinan orang lain, ya lu nggak akan pernah sampai. Karena itu sensitif ya kan. Karena setiap orang lain punya kepercayaan sendiri. Iya, punya kepercayaan sendiri, bener. Kayak misal, tak lu ngapain sih? Elah, cuma kayak gini doang, pegang aja sih. Ya udahlah, orang udah kasih. Lu tinggal turutin aja, lu tinggal jaga barangnya. Kalau lu nggak bisa, lu balikin aja. Udah sesimpel itu sebenarnya kan. Gue simpan, ini paling cuma gue pakai waktu itu ngeprank, dan itu pun nggak disentuh, nggak ada yang nyentuh juga. Nyokap gue kayak ada yang video gue ngeprank sama si Paleka tuh, kayak nyokap, sel, udah nyokap gue langsung gue giniin, takutnya kesentuh. Meskipun emang dia bilangnya jangan disentuh, kan gue nggak tahu jangan disentuh apa sama gue apa sama orang lain, daripada hal-hal yang gue nggak tahu, tapi gue jadi so tahu malah jadi berakibat, mending gue jauhin aja. Sesimpel itu sebenarnya ya kan. Itu sesimpel itu sih. Kalau lu mau banyak temen, sampai kapanpun lu nggak akan pernah, sampai mau kiamat pun lu nggak akan pernah bisa. Lu harus ngertiin orang tuh nggak akan pernah bisa, nggak akan pernah bisa. Satu-satunya lu mengerti orang, karakter orang kayak gimana, ya udah lu ikutin. Udah sesimpel itu. Kalau gimana ya? Kalau lu memaksakan orang itu buat ngerti diri kita, lu nggak akan pernah sampai. Benar. Cuman kita ya. Kita harus ngejaga ego sih. Kalau mau berteman tuh ngejaga ego kayak, dia karakter kayak gitu. Ya udah biarin. Intinya kita jangan baper. Gitu. Bener. Kalau gue kayak gitu. Jadi makanya alhamdulillah beberapa teman yang sama temannya lagi nggak akur sama gue, alhamdulillah akur-akur aja, karena gue nggak pernah bawa baper sih, ya kan. Kayak misal ada salah satu teman yang bilang, si Kata kemana pak? Kok dia ngilang gini. Jangan kan ke lu lah, ke gue juga chat nggak balas. Ya mungkin dia lagi kerja, ya mungkin dia lagi
gamut atau apa ya udah biarin aja, ntar juga kalau emang udah waktunya dia pasti respon. Kan sesimpel itu juga ngertiin orang. Nggak bisa kayak ada nih yang perihal misal dihubungin, misal lu lagi ngapain gitu kan. Cing sini dia nggak temenan lagi nih, nggak seru nih. Di konteks susah amat kemana nih orang. Segitu doang jadi ribut. Ya mungkin dia lagi ngapain kan waktu dia bukan cuma buat ngeladenin kita jadi temen ya kan. Gak semua orang tuh waktunya sama apa yang kita lakuin. Benar itu. Masih simpel itu. So jadi ya gua nggak pernah memaksakan orang untuk paham sama gua juga nggak pernah. Gua cuman satu-satunya lu kalau pengen belajar punya banyak temen ya udah lu ngertiin aja orangnya kayak gimana. Lu mau temenan sama dia lu lanjutin ngertiin dia, kalau lu nggak mau ya udah cabut aja. Gimana ya? Kalau gue jujur ya, kalau gue sekarang tuh gue cuma mau berteman sama orang-orang yang menguntungkan. Menguntungkan itu. Yang ada benefit. Ya, bukan yang menguntungkan istilah kasar gue ada maunya ya. Bukan. Cuman kayak. Yang tidak merugikan lah. Itu. Yang tidak merugikan. Menguntungkan itu maksud gue kayak ada yang gue tangkep dari omongannya dia. Benar. Ada yang gue pelajarin dari omongannya dia. Kayak kalau kayak tak ribut tuh gini-gini, gue skip. Tak makin ini dulu deh, skip. Ya, gitu kalau gue. Yang nggak ngejerumuskan gue ke hal negatif deh. Karena udah malas bener cuy. Udah malas. Semakin bertambah umur semakin malas. Semakin malas. Gue juga kalau dia punya ya kayak dia ngedirin PKB ya kita ibarat mau dia bilang organisasi mau dia bilang perkumpulan jatuhnya itu kan tetap kayak gangster lah ya. Sama gue juga dulu ikut-ikutan gangster yang wah sekarang kalau ditanya begitu gue udah malas. Iya benar. Kasihan gue pikir-pikir setelah dia apa-apain sama gue itu orang gimana gitu, gimana kalau itu kejadian ke keluarga gue. Sekarang mikirnya malah lebih jauh ya kan. Cir gimana kalau ini, lu banyakan mikir ini, udah bodo amat mending cabut aja kalau kayak gitu-gitu ya kan. Kalau lu mau asik-asikan, mau kita bikin sesuatu hal yang baru, yang positif, kita bisa buat apa nih yang bakal jadi benefit buat orang. Karena kan hidup itu bukan selamanya kita tentang hidup, tapi segimana kita bermanfaatnya selama hidup. Bener. Ya kan. Kalau kayak gitu-gitu udah malas. Karena gimana ya, kalau sekarang gue lebih mikirkan kita menjadi manusia aja untuk menjadi huruf M-nya aja susah. Iya benar. Manusia yang sesungguhnya gimana sih? Itu dia manusia. Ya manusianya gimana dulu? Iya. Manusia yang sesungguhnya adalah memanusiakan manusia orang lain. Betul. Itu. So jadi ini bakal panjang banget, bakal banyak yang nggak bakal gua cut juga. Daripada gua ngobrol ini apa subuh nggak akan pernah kelar ya. Ini waktunya kita makan, ini sudah waktunya kita makan. Jadi so segitu aja videonya. Makasih udah nonton. Yang nggak serunya nggak usah diambil, yang serunya ya silahkan diolah sendiri. Positif negatifnya semua ambil. Nah, betul. Negatifnya jangan diikutin, positifnya lu cerna. Betul. Gitu. So segitu aja videonya. Makasih udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.